Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selamat berjumpa lagi di pelajaran geografi hari ini. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik, tetap semangat? Bagus. Walaupun hari ini sudah pukul 2 ya. Sekarang kita sudah mulai masuk ke jam 9. Artinya di 2 jam terakhir kalian semua tetap semangat. Oke, sebelum kita mulai untuk belajar, seperti biasa Pak Guru mau cek dulu ya untuk kehadirannya hari ini. Pintunya belum Pak Guru tutup. Baik, adakah yang tidak hadir hari ini? Nihil ya. Oke, berarti jumlahnya ada 30. Nah, berarti semuanya hari ini hadir dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, bagus. Oke, kalau nihil, kemudian kita bersiap untuk melakukan ice breaking dulu supaya penyegaran, karena kita sudah masuk jam ke-9 ya. Itu biasanya sudah mulai 3L ya kan, lemah, letih, lesu. Tapi mudah-mudahan kelas 11 F4 tidak mengalami 3L tersebut, betul? Oke, seluruhnya berdiri. Ayo. Dan sekarang semuanya hadap kiri. Jadi di meja saja, nggak usah keluar meja. Silakan pegang pundak teman kalian yang ada di depannya. Pelan-pelan aja, jangan keras-keras, kasihan. Ya, sekarang dipijit pelan-pelan sampai sekitar 30 detik. Ya, terus pijit ya, yang lembut, penuh keikhlasan. Oke, bagaimana? Mulai terasa? Terasa apa? Enak ya? Ya, mudah-mudahan. Cukup. Sekarang hadap ke kanan. Ya, bergantian. Bagaimana? Sudah mulai terasa? Sudah, oke. Silakan duduk kembali. Bagaimana? Sudah agak mendingan? Sudah tidak ngantuk? Sudah, bagus. Artinya kalian sudah bersiap untuk belajar di pelajaran apa hari ini? Geografi. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, kemarin kita sempat sedikit membahas ya di 1 jam pertemuan kita sebelumnya, yaitu kita sudah masuk dalam materi apa kemarin materinya? Persebaran flora dan fauna di Indonesia. Oke, bagus. Alhamdulillah masih ingat. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi tersebut dan Pak Guru nanti akan memberikan beberapa pertanyaan. Coba kalian kemarin masih ingat nggak dengan apa yang kita pelajari walau hanya 1 jam kemarin?
Ya, oke. Ini ada yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu persebaran flora dan fauna di Indonesia. Kemarin kita baru sempat sampai pengantar dan kita sempat membagi kelompok ya, seperti biasa. Oke, lanjut. Kemarin masih ingat nggak apa yang dimaksud dengan flora dan fauna? Ada yang bisa tunjukkan? Flora dan fauna. Siapa masih ingat? Ayo. Oke, silakan Mas. Ya. Berdiri Mas. Tuh. Apa yang dimaksud dengan flora dan fauna? Flora adalah tumbuhan dan fauna adalah hewan. Oke, flora adalah tumbuhan dan fauna adalah hewan. Nah, ada yang mau menambahkan? Oke, kalau belum, jadi betul itu ya. Flora itu nama lain dari tumbuhan, sedangkan fauna adalah nama lain dari hewan. Nah, buat kalian mungkin yang masih kemarin bertanya-tanya, flora itu apa sih? Fauna itu apa sih? Nah, sebetulnya sama dengan kayak kita membahas flora ya tumbuhan, fauna ya hewan, ya kan? Oke. Kemudian, kalau kalian sudah mengetahui flora itu, flora itu adalah tumbuhan dan fauna adalah hewan. Kemudian Pak Guru ada gambarnya. Coba bisa menyebutkan beberapa nggak di antaranya kalian? Yo, coba. Nah ini yang mungkin kalian cukup familiar. Jadi seperti ini. Ini bunga apa ini ya? Bunga Rafflesia arnoldi, ya kan? Sudah pernah melihat di mana bunga Rafflesia arnoldi? Di internet, bagus. Kalau kira-kira di sekitar kita ada nggak Rafflesia arnoldi? Ada. Oke. Dan kita di Jawa ya. Tapi ini adalah asli mana Rafflesia arnoldi sebetulnya? Sumatera ya, betul. Kemudian, nah ini, sekarang kita ke faunanya coba, salah satu fauna. Ini apa ini? Badak bersula satu, betul. Ini asli dari mana? Ya dari Indonesia juga, terutama Indonesia bagian barat ya, zona Asia ya. Nah, kemudian kalau ini. Iya. Ada nama pulaunya ya? Iya betul. Ini adalah hewan komodo. Bentuknya kayak gimana? Seperti kadal. Tapi kecil kayak kadal apa enggak? Enggak ya. Lebih besar. Oke. Oke, itu diantaranya. Selanjutnya. Nah, kalau tadi kita sempat berbicara ada hewan yang aslinya dari Indonesia bagian barat, terus kemudian ada yang mungkin dari bagian yang lain. Ada yang bisa menjelaskan nggak arti petanya ini? Ini peta apa sih? Yo, saya tunjuk tangan. Artinya apa ini? Arti peta ini? Ada yang mau jawab? Peta apa ini ya? Oke, saya kasih clue tambahannya. Ini ada garis walasi. Kemarin kita sempat berbicara garis walasi, yaitu garis yang memisahkan bagian barat dengan bagian tengah. Betul ya, masih ingat ya? Oke, kemudian ada garis Weber. Weber ini memisahkan bagian timur dengan bagian tengah, betul. Nah, sebetulnya artinya ya seperti itu saja. Kuncinya adalah dari garis ini. Artinya apa? Dua garis ini adalah garis yang memisahkan. Oke, ada yang mau menjawab? Silakan Mbak.
Jadi garis Wallace dan garis Weber ini membatasi persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Oke, membatasi persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Ya, betul. Jadi dua garis ini adalah garis yang membedakan ataupun memisahkan antara tipe dari Indonesia bagian mana ini? Yang paling kiri, barat, kemudian dan timur. Ada barat, tengah, dan timur. Jadi dipisahkan jadi 3. Bagus. Nah, selanjutnya, berarti ada hubungannya dong dengan gambar yang kalian lihat sekarang. Ini ada gambar apa ini? Oke, ada orang hutan ya sini. Ini adalah gambar apa? Semuanya persebaran fauna atau hewan ya. Oke. Dan dibagi menjadi 3. Ada yang di bagian Indonesia, kemudian dan timur. Bagus. Dari 3 bagian ini semuanya mungkin memiliki ciri-ciri khusus ya. Nah, oke. Dari setiap daerah mempunyai ciri khas yang berbeda. Oke, bagus. Kemudian, seperti yang kemarin Pak Guru sudah membagi kalian menjadi berapa kelompok? 4. Nah, oke. Pak Guru ingin pada pertemuan kali ini kita semua akan membahas tentang bagaimana persebaran flora fauna yang ada di Indonesia. Kemudian juga kita harus tahu kenapa kok bisa dibagi menjadi 3 bagian. Kok pisah-pisah ya? Asal usulnya dari mana? Oke. Sekarang Pak Guru membagi kelompok menjadi 4. Kelompok 1 masih sama dengan yang kemarin ya, yang sudah kita bagi. Nanti kelompok pertama akan membahas tentang flora fauna zona Asiatis atau Indonesia bagian barat, betul. Kemudian kelompok 2 bagian tengah atau peralihan. Yang ketiga adalah bagian timur atau Australis, betul. Dan yang keempat ada yang membahas tentang paparan Sunda dan paparan Sahul. Oke. Baik, kalau begitu silakan kalian semua berkelompok. Oke. Silakan berkelompok. Untuk alternatif materi Pak Guru sudah berikan di grup WA ya. Alternatif materinya sudah ada di grup WA. Silakan disimak alternatif materinya. Ya, silakan berkelompok semuanya. Coba tadi baik, silakan duduk yang sudah menemukan kelompoknya. Nah, selanjutnya untuk yang kalian bahas nanti adalah sudah terbagi dalam kelompok masing-masing. Kemudian jangan lupa dipresentasikan. Kalian semua kan kemarin sudah mendapatkan pelatihan Canva, ya kan? Nah, sudah punya pembekalan Canva. Maka coba kalian cari berdasarkan tadi materi yang sudah Pak Guru
Pak Guru bagikan dibuat ke PowerPoint. Nanti kemudian dipresentasikan di depan ya. Oke. Silakan dibuat dalam Canva. Kemudian sekaligus kalian membagi tugas ya. Tugas untuk apa? Untuk apa ini? Untuk presentasinya. Nanti ada bagian yang menjadi pembaca ataupun pembuka ya, koordinatornya, dan juga sampai bagian yang menjawab pertanyaan. Oke? Ya, silakan dikerjakan terlebih dahulu. Pak Guru juga akan mengambil nilai dari diskusi kalian. Oke, Pak Guru sambil keliling ya, sambil cek pekerjaan dari kalian. Oke, ini kelompok berapa? Kelompok 1. Oke, Mbak. Dari ya, sudah diklik ya materinya ya. Oke, sudah perkembangan kanvanya ya. Di yang mana? Oke. Oh ya, bagus. Seperti itu. Terus pembagian tugasnya sudah? Sudah. Oke. Angkanya. Ya, tinggal sedikit lagi ya, diteruskan ya. Kemudian ini kelompok 2. Oke. Coba Pak Guru lihat dulu. Ya, sampai mana? Sudah ya. Oke. Ya, sedikit lagi diteruskan. Masih ada waktu 5 menit. Ini kelompok 3. Oke. Materinya mana? Oke, ya. Fauna. 3 berarti Australis itu ya. Oke, bagus. Lanjut. Kelompok 4. Ini yang tentang paparan. Bagus, sudah mulai hampir selesai malah ya, pas-pas. Ya, karena dari Pak Guru materinya yang Pak Guru bagikan memang mudah bisa di copy paste ya, tinggal ditambah aksesoris sedikit. Ya, diteruskan. Kalau ada yang mau ditanyakan, tunjukkan aja ya. Langsung.
Sapri. Ya publikatif.
Oke, sudah selesai? Sudah? Oke. Kalau begitu kita mulai saja. Kayaknya kalau kita mulai paling enak mungkin dari kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 mana kelompok 1? Sudah siap? Oke, silakan maju kelompok 1. Ya, ini tadi materi sudah dikirim ya. Sudah masuk ke WA Pak Guru. Ya, silakan berjejer aja di depan. Yang pembukaan pegang mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai flora dan fauna di Indonesia bagian Asia. Sebelumnya, perkenalkan saya Eva Aulia sebagai moderator dan nama saya Asia Alifatul sebagai moderator dan Siti Fatimah sebagai moderator, dan ada pun pemateri yaitu Rubul Hakikat, Susi Ibnu, Zahrai, Nisa Aminya, dan Nova. Langsung saja ke materinya yang akan dibacakan oleh pemateri. Terima kasih. Pengertian flora dan fauna asiatis. Flora dan fauna asiatis adalah kelompok tumbuhan dan hewan yang tersebar di wilayah Asia, khususnya di Indonesia bagian barat yang meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan pulau-pulau kecil sekitarnya. Wilayah dibatasi oleh garis walase yang memisahkan zona asiatis dengan zona peralihan. Selanjutnya dibaca oleh Zahrai. Selanjutnya, jenis flora asiatis. Jenis flora asiatis yaitu meranti, jati, rafflesia, anggrek, kayu manis, rotan, bambu, cempaka, pinus, bakau. Selanjutnya, jenis fauna asiatis. Jenis fauna asiatis yaitu gajah Sumatera, harimau Sumatera, orangutan, badak bercula sapu, banteng, burung madu, siamang, burung langkong, kukang, dan lobes. Selanjutnya, persebaran
Pulau Jawa, hutan khusus, Bambu, Jati, Pantai, Kalimantan, hutan hujan tropis, Meranti, orang hutan, berwabatu, wilayah dataran rendah hingga pegunungan. Selanjutnya, karakter dan ciri khas flora asiatik memiliki daun lebar dan selalu hijau, tumbuh tinggi mencapai 60 meter, banyak tumbuhan merambat, memiliki perakaran yang dalam dan rambut pohon rapat dan berlapis. Selanjutnya manusia. Fauna asiatik didominasi mamalia besar, banyak spesies primata, memiliki bulu yang tebal, tidak banyak bulu dengan warna polos, banyak hewan mamalia berkaki 4, memiliki kemampuan adaptasi yang dimiliki. Faktor yang mempengaruhi persebaran: 1. Iklim tropis yang hangat dan lembab. 2. Curah hujan tinggi. 3. Kondisi tanah yang subur. 4. Topografi yang beragam. 5. Ketersediaan makanan yang melimpah. Selanjutnya Luhut. Peran penting flora fauna asiatik. Yang pertama, menjaga keseimbangan ekosistem. Lalu yang kedua, sumber daya keanekaragaman hayati. Yang ketiga, potensi ekonomi atau ekowisata. Yang keempat, nilai ilmiah dan penelitian. Dan yang kelima, warisan alam yang harus dilindungi. Selanjutnya akan baca Pembahasan dari kelompok ini dan kelompok ada sesi tanya jawab. Kelompok kami mempersilakan jawab pertanyaan. Silakan jika ingin ditanyakan satu persatu. Perkenalkan, nama saya Elvina Sandi, saya dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, setelah membandingkan karakteristik flora yang terdapat di Pulau Jawa dan Sumatera, jelaskan perbedaan utama dan apa yang menyebabkan perbedaan tersebut ditinjau dari kondisi geografis kedua pulau. Terima kasih atas pertanyaan dari Elvina. Pertanyaan akan kami tampung terlebih dahulu. Selanjutnya, ada pertanyaan lagi. Boleh satu penanya lagi? Silakan tunjuk tangan. Oke, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Hidayat. Saya ingin bertanya, apa yang menjadi ciri khas flora di Pulau Kalimantan dan sebutkan 3 jenis flora. Penjelaskan mengapa flora tersebut dapat berkembang dengan baik di Kalimantan. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan dari tadi. Izinkan kelompok kami untuk berdiskusi terlebih dahulu.
Kebanyakan flora Jawa dan Sumatera adalah Jawa didominasi hutan musim. Vegetasi lebih jarang, pohon lebih pendek, dan banyak tumbuhan yang menggugurkan daun karena iklim musim kemarau yang jelas. Yang sedangkan Sumatera adalah didominasi hutan tropis. Vegetasi sangat lebat, pohon-pohon tinggi dan selalu hijau karena curah hujan tinggi sepanjang tahun, kelembapan menjadi tinggi. Perbedaan ini disebabkan oleh posisi geografis, pola angin, relief permukaan, jenis tanah, dan sejarah geologi. Selanjutnya, saya akan lihat pertanyaan dari Fatih. Ciri dan khas flora di Kalimantan. Yang pertama, memiliki hujan tropis terluas di Asia. Tumbuhan dapat tumbuh tinggi dan besar, memiliki akar yang kuat dari dalam. Tiga jenis flora. Pohon meranti berkembang baik karena curah hujan tinggi, tanah yang subur, iklim tropis yang sesuai. Yang kedua adalah kayu ulin, berkembang baik karena adaptasi terhadap kelembapan tinggi, ketahanan terhadap hama, dan umur tumbuh yang panjang. Yang ketiga adalah anggrek hitam, berkembang baik karena kelembapan udara tinggi, banyak pohon besar sebagai inang, suhu yang stabil. Terima kasih atas pertanyaannya. Apakah puas dengan jawabannya? Terima kasih. Selanjutnya, kesimpulan dari presentasi ini adalah akan dibacakan oleh Nogolek. Jadi kesimpulannya yaitu pulau-pulau di Asia Tenggara seperti Sumatera, Jawa, dan Kalimantan memiliki tumbuhan dan hewan yang sangat beragam. Hujan tropis yang lebat, tanah yang subur, dan iklim yang hangat membuat wilayah ini menjadi rumah bagi banyak jenis makhluk hidup. Contoh tumbuhan khas yaitu seperti pohon jati, meranti, rotan, dan bunga rakasia. Contoh hewan khas yaitu orangutan, harimau, gajah, dan burung merak. Kenapa bisa begitu banyak jenis tumbuhan dan hewan? Karena satu, iklim cuaca yang hangat dan banyak hujan mendukung pertumbuhan berbagai jenis tumbuhan. Dua, tanah yang subur menyediakan nutrisi yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Tiga, hutan hujan tropis memberikan tempat tinggal yang nyaman bagi banyak hewan. Mengapa kita harus menjaga kelestariannya? Semua makhluk hidup saling bergantung satu sama lain. Jika hutan rusak dan hewan kehilangan habitat, maka keseimbangan alam akan terganggu. Selain itu, banyak tumbuhan dan hewan yang memiliki manfaat bagi manusia, seperti obat-obatan dan bahan makanan. Sudah sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata ucapan, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Luar biasa ya. Ya, luar biasa presentasi dari kelompok 1. Sudah cukup puas tadi ya. Kelompok 1 mempresentasikan tentang flora fauna tipe asiatis atau tipe yang berada di Indonesia bagian barat ya. Oke. Dilanjutkan, selanjutnya adalah kelompok 2. Silakan kelompok 2 untuk maju.
Rizky. Langsung ke materi akan dibacakan oleh Esti. Pengertian flora fauna wilayah peralihan. Flora fauna wilayah peralihan merupakan transisi antara wilayah Asia dan Australia dan tersebar di pulau-pulau bagian tengah Indonesia seperti Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, dan pulau-pulau kecil sekitarnya. Jenis flora fauna di wilayah ini sendiri memiliki keunikan sendiri sehingga disebut endemik. Persebaran flora fauna di Indonesia bagian tengah meliputi Pulau Sulawesi dan Kepulauan Nusa Tenggara. Wilayah ini juga dikenal sebagai kawasan atau zona peralihan karena flora fauna merupakan peralihan antara fauna Asiatis dan Australis. Flora Indonesia bagian tengah. Persebaran flora di Indonesia bagian tengah dipengaruhi oleh iklim AM atau tropis musim dan AW sabana tropis. Selain iklim, faktor alami yang berpengaruh terhadap persebaran flora di Indonesia adalah hidrografi, jenis tanah, ketersediaan air, cahaya matahari, dan angin. Karakteristik atau ciri khas flora Indonesia bagian tengah. Ukuran daunnya cenderung kecil dan bertumbuh pendek. Tumbuhannya kecil, tidak memerlukan banyak air. Flora di Indonesia bagian tengah juga terpengaruh oleh flora di benua Asia dan Australia. Wilayah Indonesia bagian tengah memiliki sifat iklim yang lebih kering dengan kelembapan udara yang rendah, kecuali di sekitar Kepulauan Maluku. Berikut beberapa contoh gambar flora di Indonesia bagian tengah, yaitu ada kayu hitam, anggrek seras, pohon lontar, cempaka sultan, serta anggrek hitam. Fauna di Indonesia bagian tengah. Fauna di Indonesia bagian tengah merupakan peralihan antara fauna Asiatis dan Australis dengan spesies yang hanya ditemukan di wilayah ini saja atau endemik. Perbedaan fauna di wilayah ini mencerminkan letak geografis yang berbeda di antara benua Asia dan Australia. Karakteristik atau ciri khas fauna di Indonesia bagian tengah. Hewan endemik, yaitu hewan yang hanya terdapat di wilayah tertentu dan tidak ditemukan di daerah lain. Tidak memiliki bulu lebat dan juga tidak memiliki bulu. Banyak burung khas. Contoh fauna Indonesia bagian tengah, Sulawesi terdapat hewan endemik seperti anoa, babi rusa, dan tarsius. Nusa Tenggara terdapat komodo yang merupakan reptil terbesar di dunia. Maluku juga dikenal memiliki berbagai jenis burung endemik seperti burung bidadari dan burung kakatua. Berikut adalah contoh gambar fauna Indonesia bagian tengah. Yang pertama ada anoa, babi rusa, burung kakatua, dan burung bidadari. Ciri khas setiap daerah suku Sulawesi memiliki banyak spesies endemik flora mirip dengan Asia. Fauna memiliki karakteristik unik atau campuran Asia, Australia, keanekaragaman hayati yang di dua Nusa Tenggara. Dominasi vegetasi sabana, iklim yang lebih kering, fauna campuran antara Asia dan Australia, habitat yang unik untuk spesies seperti komodo, flora yang beradaptasi dengan iklim kering. Faktor yang mempengaruhi persebaran. Yang pertama ada iklim, curah hujan dan suhu yang konsisten mendukung ekosistem tropis. Yang kedua geografi, kontur tanah dan ketinggian mempengaruhi jenis vegetasi dan spesies yang dapat bertahan. Yang ketiga interaksi manusia, aktivitas seperti deforestasi dan pertanian berdampak pada habitat alam. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada yang ingin bertanya, silakan.
Izinkan, kenalkan, saya Reva Aulia dari kelompok 1. Izin bertanya, mengapa beberapa spesies fauna di Indonesia bagian tengah dianggap endemis? Terima kasih. Pertanyaan kami tampung terlebih dahulu. Mereka yang mau ingin tanyakan lebih, silakan. Perkenalkan, saya Kedoro Manapa Taufan ingin bertanya, persebaran flora fauna di Indonesia bagian tengah itu dipengaruhi oleh apa saja? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Reva. Mengapa beberapa spesies fauna di Indonesia bagian tengah dianggap endemis? Karena Indonesia memiliki banyak pulau dan pegunungan yang memisahkan habitat. Isolasi geografis ini memungkinkan spesies tertentu untuk berkembang di wilayah tertentu tanpa adanya pengaruh dari spesies lain. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Noval. Persebaran flora dan fauna di Indonesia bagian tengah dipengaruhi oleh apa saja? Dipengaruhi oleh iklim alam, iklim AM atau tropis musim, dan AW atau sabana tropis. Selain iklim, faktor alam yang berpengaruh terhadap persebaran flora di Indonesia adalah topografi, jenis tanah, ketersediaan air, cahaya, matahari, dan angin. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tentang untuk kelompok 2 ya. Jadi sudah mempresentasikan tentang flora fauna bagian peralihan atau Indonesia bagian tengah ya. Oke. Baik, selanjutnya dilanjutkan saja langsung kelompok 3 tentang flora fauna di Indonesia bagian timur. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah karena telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada ruangan ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Nur Hidayat. Saya sebagai moderator dan bersama rekan-rekan Saya Hairi Nisa sebagai notulen. Saya Salis Wisme Varonisa sebagai pemateri. Saya Siva Azada sebagai pemateri. Saya Bilqis Sukamami sebagai pemateri. Saya Rahma Aulia sebagai pemateri. Saya Wafi Kanito sebagai pemateri. Saya Mustafa sebagai pemateri. Dan saya Andika Mutra sebagai pemateri.
mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi zona australis Asia Timur, flora dan fauna di benua Australia. Baik, langsung saja ke penyampaian materi. Sebelum kita memulai penyampaian materi, mari kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja saya berikan kepada pemateri untuk membacakan materi yang pertama. Satu, pengantar. Zona australis Asia Timur mencakup wilayah dengan ekosistem yang unik dan beragam, terutama di Australia. Wilayah ini memiliki flora dan fauna yang khas berkat sejarah geologis dan evolusi yang panjang. 2. Flora. Contoh flora di Australis: hutan eucalyptus, tanaman susulan, semak belukar, rumput liar. Hutan eukaliptus. Ciri khas hutan ini didominasi oleh pohon eukaliptus yang memiliki daun tipis dan kaya akan minyak aromatik. Adaptasi. Pohon ini dapat bertahan dalam kondisi kering dan kebakaran yang sering terjadi di Australia. Semak belukar atau maleh. Deskripsi. Tumbuh di daerah yang lebih kering, pohon maleh memiliki batang pendek yang bercabang. Peran: menyediakan habitat bagi banyak hewan dan mengurangi erosi tanah. Tanaman subsulen. Contoh, tanaman seperti spinifex dan beberapa kaktus. Adaptasi dapat menyimpan air di daun atau batang sehingga mampu bertahan dalam kondisi kering. Ya. Contoh, kangaroo. Kangaroo grass adalah salah satu jenis rumput asli. Peran menjadi pakan bagi hewan herbivora, membantu menjaga keseimbangan ekosistem. Yang ketiga ada fauna. Ada beberapa fauna seperti mamalia unik dan reptil. Mamalia unik. Yang pertama adalah kanguru. Kanguru memiliki kaki belakang yang kuat untuk melompat adaptif terhadap berbagai habitat. Dan yang kedua, koala. Menghabiskan sebagian besar hidupnya di pohon eucalyptus, memakan daun tersebut sebagai makanan utama. Yang kedua adalah reptil. Satu krokodil dapat ditemukan di sungai dan daerah pesisir, predator puncak di ekosistem. Yang kedua adalah lizard. Banyak spesies termasuk gana yang memiliki berbagai adaptasi untuk bertahan hidup. Upaya konservasi. Taman Nasional Australia memiliki banyak taman nasional yang melindungi habitat alami dan spesies terancam. Program rehabilitasi. Masyarakat dan pemerintah bekerja sama dengan proyek rehabilitasi habitat yang rusak. Perlindungan spesies terancam. Upaya untuk melindungi spesies yang terancam punah melalui program pemulihan dan perlindungan habitat.
kita mempresentasikan hasil materi kami membuka tanya jawab. Apakah ada yang mau ditanyakan? Perkenalkan, saya Reva Aulia dari Kominfo. Apa saja langkah-langkah yang diambil untuk konfirmasi soal bersyarat di Australia? Terima kasih. Baik, saya tampung dulu pertanyaannya. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, silakan. Saya Teguh Roman nomor 8 dari kelompok 1 ingin bertanya, mengapa tanaman rumput liar penting dalam ekosistem Australia? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami akan berdiskusi terlebih dahulu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Reva. Langkah-langkah tersebut termasuk pembentukan Taman Nasional untuk melindungi habitat alami, program rehabilitas untuk habitat yang rusak, serta perlindungan bagi spesies yang terancam punah. Terima kasih. Dan saya akan menjawab pertanyaan dari Nova. Tanaman rumput liar seperti kangaroo grass menyediakan pakan bagi hewan herbivora dan membantu menjaga keseimbangan ekosistem dengan mendukung keanekaragaman spesies. Terima kasih. Adapun kesimpulan pada presentasi kali ini adalah flora dan fauna di zona Australis Asia Timur, terutama Australia, sangat kaya dan unik. Penting untuk memahami tantangan yang dihadapi dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi keanekaragaman hayati di wilayah ini demi keberlanjutan ekosistem global. Terima kasih. Maaf jika ada presentasi yang kurang sempurna, karena yang sempurna adalah hanyalah kita yang belum pernah bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya ditutup dengan sebuah kata-kata mutiara ya, dan juga ada sebuah quote hasil kreativitas dari kelompok 3 ya, dengan mencatut wajah dari lidah basudara. Oke, selanjutnya tadi kelompok 3 sudah mempresentasikan tentang wilayah dari flora fauna berada di bagian Indonesia Timur. Selanjutnya di kelompok terakhir ada kelompok 4 tentang sejarah paparan ataupun dangkalan Sunda dan dangkalan Sahulu. Silakan kelompok 4 untuk maju dan mempresentasikan hasil diskusinya.
Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Jadi berdirinya kami di sini yaitu akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai sejarah lempeng tektonik pembentuk Indonesia. Namun sebelum kami berpresentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Putri Dewi Cahyani. Di sini saya sebagai moderator dan rekan-rekan saya Denis Purkirana sebagai pemateri. Saya Rukaya Kamila sebagai notulen. Saya Manawana sebagai pemateri. Saya Tulki Sabjana Madani sebagai pemateri. Saya Nadia Zahra sebagai pemateri. Saya Gubernur ini sebagai pemateri. Saya Bisa Putra sebagai pemateri. Saya Ahmad Radi sebagai pemateri. Ya, karena sudah memperkenalkan diri, kita mulai saja untuk presentasinya yang akan dimulai oleh Denis. Sejarah awal. Sejarah terbentuknya Kepulauan Indonesia berawal dari pergerakan dan interaksi beberapa lempeng tektonik besar. Proses geologis ini membentuk gerakan, pegunungan, dan laut dalam yang kompleks serta mempengaruhi pola persebaran flora dan fauna Indonesia. Indonesia terletak di pertemuan 3 lempeng utama, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indonesia, lempeng Australia, dan lempeng Pasifik. Interaksi ketiga lempeng ini menciptakan pergerakan subduksi dan tumbuhan yang berlangsung jutaan tahun lalu dan terus berlanjut hingga sekarang. Lempeng Eurasia. Lempeng ini meliputi daerah Asia dan bergerak ke arah tenggara. Di Indonesia, lempeng ini mencakup bagian barat wilayah seperti Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Lempeng Eurasia ini bertabrakan dengan lempeng Australia, menyebabkan pembentukan pusat vulkanik dan pegunungan di wilayah barat Indonesia. Lempeng Indo-Australia berada di selatan. Lempeng ini bergerak ke arah utara, menekan dan bertumbukan dengan lempeng Eurasia di bagian barat dan lempeng Pasifik di bagian timur. Tumbukan ini menghasilkan rangkaian pegunungan serta gunung berapi aktif di Sumatera dan Jawa, menciptakan lingkungan daratan yang subur. Lempeng Pasifik berada di bagian timur Indonesia. Lempeng ini bergerak ke arah barat dan menekan lempeng Indo-Australia. Tekanan ini mempengaruhi wilayah Papua dan sekitarnya yang lebih dekat dengan Australia. Hasil interaksi ketiga lempeng ini menciptakan berbagai pulau yang kita kenal sekarang, serta bujur vulkanik yang aktif di sepanjang kepulauan Indonesia, khususnya di wilayah barat dan tengah. Pergerakan lempeng-lempeng ini juga menjadi sumber gempa bumi dan letusan gunung berapi yang sering terjadi di Indonesia. Persebaran flora dan fauna di Indonesia. Karena posisinya yang unik, Indonesia memiliki variasi flora dan fauna yang khas dan berbeda di setiap wilayah. Wilayah Indonesia dapat dibagi menjadi 3 zona biogeografis utama, yaitu bagian barat atau Asiatis, bagian tengah atau peralihan, bagian timur atau Australis. Bagian barat atau Asiatis. Wilayah ini mencakup pulau-pulau seperti Sumatera, Kalimantan, dan Jawa, serta memiliki flora dan fauna yang mirip dengan daerah Asia. Spesies hewan ada di sini meliputi harimau, gajah, badak, dan beruang madu yang banyak ditemukan di daratan Asia. Flora di wilayah ini juga memiliki ciri khas hutan tropis dengan pepohonan tinggi dan berbuah lain seperti meranti, kamfor, dan tawar. Bagian tengah atau peralihan. Wilayah peralihan ini mencakup Sulawesi, Nusa Tenggara, dan sebagian kepulauan Maluku. Spesies yang ada di sini merupakan perpaduan dari fauna Asia
Asia dan Australia dengan banyak spesies endemik yang tidak ditemukan di tempat lain seperti anoa, babi rusa, komodo, dan burung maleo. Tumbuhan di wilayah ini juga bervariasi dengan campuran jenis tumbuhan dari Asia dan Australia. Bagian timur atau Australis meliputi Papua dan Kepulauan Aru. Flora dan fauna di wilayah ini memiliki kesamaan dengan ekosistem Australia. Di sini terdapat spesies khas Australis seperti kanguru pohon, kasuari, dan beragam jenis burung cendrawasih. Vegetasi di wilayah ini juga menyerupai vegetasi Australia seperti hutan eukaliptus dan pohon sagu. Garis Webb dan garis Weber, dua garis geografis utama yaitu garis Wallace dan garis Weber membatasi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Garis Wallace, garis ini berada di antara Kalimantan, Sulawesi serta antara Bali dan Lombok, memisahkan wilayah barat Asiatik dengan wilayah tengah peralihan. Alfred Russel Wallace, seorang ahli biologi, mencatat bahwa fauna di Bali lebih mirip dengan Asia, sedangkan fauna di Lombok lebih mirip dengan fauna peralihan atau Australis. Garis Weber, garis ini berada lebih ke timur dan memisahkan wilayah tengah peralihan dengan wilayah timur Australis seperti Papua. Wilayah di sebelah timur garis ini memiliki fauna dan flora yang lebih mirip dengan Australia. Oke, sebelum mengakhiri presentasi ini, adakah yang ingin ditanyakan? Baik, perkenalkan saya Hairinisa dari kelompok 3. Ingin bertanya, bagaimana dampak pergerakan lempeng tektonik terhadap pembentukan kepulauan Indonesia? Terima kasih. Bagus pertanyaan dari Hairinisa. Namun sebelum itu akan kami tampung dulu pertanyaannya. Dan adakah yang ingin ditanyakan lagi? Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Nur Hidayat. Saya dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, wilayah Indonesia dapat dibagi menjadi 3 zona biogeografi utama, yaitu baik, terima kasih. Pertanyaan dari Fatih juga kami tampung. Adakah yang ingin ditanyakan lagi? Oke, mungkin cukup ya, nggak ada yang ditanyakan lagi. Untuk itu izinkan kami berdiskusi terlebih dahulu.
menjawab pertanyaan dari Hatim. Wilayah Indonesia dapat dibagi menjadi 3 zona biogeografis utama, yaitu bagian barat Asiatik, bagian tengah peralihan, dan bagian timur Australia. Saya izin menjawab pertanyaan dari Irene. Bagaimana dampak pergerakan lempeng tektonik terhadap pembentukan kepulauan Indonesia? Jawabannya, dampak dari pergerakan lempeng terhadap wilayah Indonesia membuat wilayah Indonesia rawan akan gempa bumi, namun juga kaya akan sumber daya mineral. Padahal Indonesia terletak pada pertemuan 4 lempeng besar dunia, lempeng Eurasia, Indo-Australia, Filipina, dan Pasifik. Cukup jawabannya? Demikian sesi tanya jawab dari kelompok kami. Jadi untuk kesimpulannya itu, pembentukan kepulauan Indonesia sebagai hasil pergerakan lempeng-lempeng utama dunia telah menciptakan keragaman geologi yang kaya serta mempengaruhi persebaran ekosistem dan keanekaragaman hayati. Garis Wallace dan garis Weber membagi flora dan fauna Indonesia menjadi 3 zona biogeografis utama dengan karakteristik yang berbeda-beda, yaitu Asiatis di bagian barat, peralihan di bagian tengah, dan Australis di bagian timur. Demikian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 4, kelompok terakhir kita hari ini. Oke. Semua kelompok melakukan presentasinya dengan baik ya. Hari ini cukup meriah atau cukup hidup juga apa yang sudah kita pelajari bersama. Kemudian tadi dari 4 kelompok tersebut ya yang mempresentasikan tadi tentang flora fauna Asiatis, peralihan, Australis sampai dengan sejarah dari dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. Oke. Selanjutnya, nah tadi kan kalian sudah belajar adanya persebaran flora Indonesia Barat, Tengah dan Timur ya, juga faunanya. Nah, kalau melihat peta pembagian ini, apa yang bisa kalian simpulkan dari peta ini? Silakan, ada yang berani menyimpulkan? Tunjukkan. Boleh? Digunakan mikrofonnya. Oh iya, boleh bergantian dulu nggak apa-apa? Karena kelasnya antusias. Silakan Mas Fatih dulu. Baik. Kesimpulan dari peta tersebut adalah dangkalan Sahul dan Aru itu adalah satu daratan, jadi fauna dan flora itu sama, jadi satu flora dan fauna itu sama. Dan dangkalan Sunda dan Kalimantan itu rupanya termasuk satu daratan juga, jadi termasuk juga flora dan fauna itu sama. Baik, oke. Ada lagi tadi masih mau menyimpulkan ya? Silakan. Siapa? Reva. Oke, silakan Mbak Reva. Nah, jadi setiap wilayah memiliki keunikan tersendiri yang dibentuk oleh kondisi geografis, iklim, sejarah geografisnya, menciptakan keanekaragaman hayati yang luar biasa di Indonesia. Terima kasih. Oke, jadi ada beberapa kesimpulan tadi ya. Yang pertama tadi dari Mas Fatih dan juga satu lagi dari Mbak Reva.
menyimpulkan masing-masing. Yang satu dari Mas Wati menyimpulkan tentang dangkalan Sahul, ya, yang menghubungkan antara benua apa? Australia ya dengan daratan dari wilayah Indonesia bagian timur yaitu Pulau Papua ya. Iya. Kemudian di situ dulunya berubah sebuah daratan sehingga ditemukan kesamaan flora dan faunanya. Artinya dulu Pulau Papua dengan benua Australia adalah satu tempat yang sekarang terpisah oleh laut apa? Aru atau laut Arafuru ya. Kemudian juga dangkalan Sunda tadi diungkapkan oleh Mbak Reva, Kalimantan, Jawa, Sumatera dan juga benua Asia dulunya merupakan satu daratan ya. Kemudian terpisah akibat adanya apa? Penurunan permukaan dari wilayah dangkalan Sunda yang sekarang sudah terendam oleh Laut Jawa, kemudian Selat Kalimantan dan juga sebagian Laut Cina Selatan ya. Oke, di mana sih Laut Cina Selatan? Nah, ini ya di daerah sini ini ya. Kemudian ini ada Selat Malaka di sini, ada juga selat apa? Antara Sumatera dan Kalimantan ada selat Karimata ya di sini. Kemudian di sini sampai juga ke Selat Sunda. Oke. Selanjutnya. Nah, Pak Guru tadi sudah memberikan link yang ada di grup kelas kalian. Linknya yang sudah tampil di sini juga. Sekarang Pak Guru ingin menguji hasil yang sudah kalian diskusikan tadi dan juga diskusi hasil dari teman-teman kalian. Di situ ada 10 soal yang harus kalian kerjakan di Google Form. Kemudian waktunya maksimal hanya 5 menit. Pak Guru ingin tahu siapa dengan skor terbanyak dan juga betul paling banyak. Oke. Siap. Ada yang kesulitan membuka linknya? Oke, Pak Guru akan coba melanjutkan ataupun mengecek lagi. Ya, coba diklik ulang lagi. Mungkin sudah bisa? Sudah bisa ya? Oke. Silakan dikerjakan. Waktunya hanya 5 menit. Dan Pak Guru langsung bisa cek hasil. Nanti skor akan tayang di handphone kalian ya, di smartphone kalian. Oke, sudah ada 1. Lanjutkan, sudah 3 menit.
senyum-senyum nih ya. Jadi asesmen yang terakhir ini, Pak Guru ingin menguji apa yang sudah kalian ketahui ya, dari presentasi dan diskusi tadi ya. Sudah masuk 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sudah 8. Waktunya 2 menit lagi. Oh, 1 menit waktunya. Ya, 12 siswa, 15, oke, bagus, mulai banyak. 16, oke, 17, mantap. Tidak ada yang mendapatkan nilai sempurna ini. Lanjut, ayo baru 18, 19, 30 detik lagi, ayo segera. Baru 20. Ya, 22. Top skornya sudah ada 2. Terus selanjutnya sepuluh, 9, 8, 7, 6, 5. Kalau masih terlambat ya sudah tinggal 4, 3, 2, 1. Hanya 23 yang selesai. Oke, tambahannya masuk. Oke. Sekarang kita coba urutkan dari skor terbesar. Oh sorry, balik. Ya. Oh. Oke, di sini ada 2 orang dengan top skor ya. Itu ada Rul dan Rina. Tepuk tangan untuk Rul dan Rina. Ya, ini skornya lengkap alias betul semua. Di sambung ada Ganis, Puja, Nabila, Desti, Chelsea, sampai dengan Feliana dan lain sebagainya sampai ke bawah. Oke. Berarti ini semua yang sudah kalian dapatkan dari pembelajaran kita hari ini. Kemudian terakhir sebelum Pak Guru tutup, ada sedikit refleksi yang ingin Pak Guru sampaikan ataupun Pak Guru tanyakan pada kalian. Yang pertama tentang apakah yang kalian dapatkan ataupun apa perasaan kalian setelah mempelajari flora dan fauna yang ada di Indonesia. Ya, gimana? Senang? Oke, apa yang kalian dapatkan tadi selain dari senang? Punya pengetahuan apa lagi? Oke, boleh dipakai mikrofonnya tadi? Mana? Yang kuning mana tadi? Di sana? Ya, dipakai. Salah satu coba. Ya.
Tadi jadi lebih apa? Mbak siapa? Reva? Boleh. Lebih bagaimanakah perasaan kamu yang sudah mendapatkan materi flora dan fauna Indonesia hari ini? Ya. Jadi lebih apa ayo? Yang lain mungkin? Ya. Silakan Mbak. Diungkapkan saja. Tahu kalau di Indonesia itu memiliki banyak beragam jenis flora dan fauna antara gabungan Asiatis dan Australis. Oke, gabungan Asiatis dan Australis. Rasanya tadi senang dan juga bisa tambah pengetahuan. Oke. Terakhir, kira-kira apa yang bisa kita perbaiki dari pembelajaran kita hari ini untuk selanjutnya pembelajaran kita menjadi lebih baik? Ada yang mau memberikan saran? Mungkin apa materinya harus ditambah ataupun yang lainnya? Silakan. Oke, Mas Fatih lagi. Silakan Mas. Baik, kalau bisa itu dalam penyampaian materi itu seperti ini, seperti pembuatan PPT dan dipresentasikan dan dipresentasikan seperti ini juga. Kalau bisa seperti itu diperbanyak seperti itu Pak. Oke, terima kasih. Baik sekali yang disampaikan. Jadi Mas Fatih menginginkan kita mungkin makin rajin berdiskusi dan juga membuat materi dengan PowerPoint. Oke. Mungkin itu saja yang bisa kita lakukan hari ini, yang bisa kita pelajari hari ini. Silakan langsung kita mempersiapkan diri untuk pulang ya. Nah, dan juga silakan salah satu memimpin doa. Silakan berkemas-kemas terlebih dahulu. Ya, langsung saja mungkin apa-apa di tempat. Boleh? Kita masuk, siap gerak. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran kita hari ini dengan sangat luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.